yang suka nge-ghosting HR gitu, yang suka testing the water, don't do that, oke? Okay? Karma itu ada. Wih, bajunya sama ya? Repot. Oke, ketemu lagi Gak dengan apa-apa. kita. Oke, sekarang podcast kelima bakal Iren yang akan moderatorin kita semuanya, gitu. Masih tentang interview, Ren ya? Oke, Ya, boleh. jadi ini sesi terakhir dari sesi interview kita kan? Siap. Ini ya di sini ya, selain kita kayak kuis ya, karena pertanyaannya nggak pernah ada sebelumnya, menembak menjadi moderator pun mendadak. Makasih loh, Nob. Sama-sama loh. Ini kayaknya karma, karena tadi gue nyelak lo ya mau jadi moderator, pakai gue yang nanya lagi. Oke. Halo semuanya. Hai. Ya, kita mau lanjutin sedikit ya kan tentang interview. Habis itu sesi berikutnya nih yang menarik nih. Jadi mengghosting tuh ternyata bukan pas lagi naksir cowok apa cewek gitu. Ternyata HR juga suka di ghosting. Ya ampun, gue pernah merasakan Apaan ya gue tuh? ya. Gue pernah merasakan. Ya, apaan tuh ghosting nanti ya kita bahas. Nah, tadi tuh gue mau nanya ke kakak-kakak semuanya. Kan ada ya dua apa ya? Kalau gue ngomongnya one day service sama yang nggak tahu deh few steps services kalian maksudnya. Jadi gini, kalau yang one day itu gue akan memanggil kandidat di satu hari yang sama dengan level head atau user atau board of director untuk interview di hari yang sama gitu. Nah, kalau yang beberapa step itu mungkin hari ini lu dipanggil sama HR. Nanti 2 hari lagi, 3 hari lagi, seminggu lagi baru dipanggil untuk ketemu user, baru ketemu sama board of director. Jadi prosesnya agak lama. Karena pasti punya banyak alasan lah ya. Gitu. Nanti mungkin sekalian bisa dijawab. Nah, Mbak Reno, Bang Victor sama Arnold, yang mana biasanya kalau dalam proses interview? Siapa dulu nih? Anyone deh, Cap Cicuk bisa? Gambreng? Reno dulu deh, jawab tuh Reno tuh. Mbak Reno dulu, boleh. Jadi siapa yang jadi gue? Gue one day gitu ya. I think it would be helpful sih kalau untuk misalnya kita butuh 5 software engineers misalnya. Nah, menurut gue lebih helpful tuh kalau gue kumpulin semua orang-orang yang memang harus interview di hari yang sama. Itu beneran ada tes interviewnya, ada interview user sama case presentation misalnya, itu di one day harusnya lebih helpful. Cuma untuk posisi-posisi yang lain yang satu sini satu sana emang nggak bisa di one day ya terpaksa harus berkala gitu sih dari gue. Oke. Ya, kalau Arnold? Kalau dari gue sih balik ke user sih ya. Biasanya user tuh full banget jadwalnya, apalagi misalnya untuk interview level manager kan yang harus interview kan even itu director atau senior manajernya ya gitu. Jadi gue biasanya ngelihat si usernya dulu sih gitu loh. Availability-nya kapan gitu untuk melakukan interview. Tapi sih menarik memang kadang-kadang sih dalam 1 minggu itu misalnya kita punya 3 kandidat gitu, itu sehari-sehari sih. Karena biasanya kalau untuk level manager itu pasti kalau interview yang bagus ya. Memang tadi yang awal episode yang sebelum kita ini kan kita ngomong tentang waktu ya, durasi. Gitu. Tapi kita biasanya expect untuk setiap interview itu biasanya kita block user tuh sampai 1 jam sampai 2 jam buat interview. Hanya buat interview aja gitu. Untuk level-level yang manager. Tapi untuk fresh graduate atau level yang staff itu mungkin kita blok setengah jam sih cukup lah ya waktunya untuk user interview. Jadi biasanya mendingan di spread dibagi-bagi tuh setiap hari. Jadi 1 hari ini 2 jam untuk interview, besok 2 jam interview, besoknya lagi 3 jam. At least kalau kandidat biasanya gue minimal 3 sih untuk 1 posisi gitu. Jadi kalau punya 3 kandidat, gue udah bisa review,
Jadi udah cepet tuh, next week-nya udah gue bisa review, kalau nggak gue bisa kasih. Biasanya kalau di gue tuh habis interview kasih psikotes. Oke. Nah dia habis psikotes, keempat udah dapat, gue compare interview yang paling bagus siapa, yang hasil psikotesnya bagus siapa, baru gue langsung offering. Jadi nggak sampai 1 bulan, harusnya cepet ya. Harusnya. Jadi sebenarnya pertanyaan aku itu karena ada beberapa perusahaan yang menganut seperti ini. Jadi kalau misalnya kayak one day process, itu kayak kandidatnya tuh kurang berjuang. Gitu, kayak kurang apa ya namanya, effort gitu loh. Makanya mereka melakukan beberapa sesi gitu kan, dan seberapa orang ini memang mau menunggu gitu, mau menunggu apa namanya untuk join. Ada loyalty juga sepertinya ya di dalamnya, untuk sampai akhirnya ada beberapa proses dengan rentang waktu yang cukup lama untuk proses interview doang gitu. Nah itu sih kenapa aku nanya. Nah dari Bang Victor gimana tuh biasanya? Bisa sekali proses itu alangkah lebih baik ya, karena kita menghargai waktu buat siapapun, buat perusahaan ataupun buat kandidatnya. Kandidat kan juga kan dia waktu terbatas, perusahaan juga sama. Semakin cepat lo join kan keuntungan buat perusahaan. Memang betul kata Om Arnold bahwa untuk posisi-posisi tertentu sulit. Ya. Itu tadi kan kadang-kadang user juga sibuk, apalagi untuk posisi manajer. Kandidat sibuk, user sibuk. Ya, itulah challenging kita di HR untuk mempertemukan mereka. Tapi kalau untuk posisi-posisi fresh grade, gue sih lebih syarat untuk langsung one day proses. Kenapa ya? Apalagi waktu zaman sebelum pandemi kan ada istilah walk in proses ya. Itu selesai aja 1 hari gitu. Itu sih dari gue. Oke. Ya spiritnya lah. Gue nggak setuju sih ininya, reasonnya ya, unless emang apa namanya ada emang timingnya nggak bisa aja. Cuman kalau kita bilang nggak PR kok user jadi apa namanya, candidate juga capek juga ya seharian. Bener. Harus cuti dari kerjanya ya kan. Atau misalnya harus PR lah, dan sebenarnya itu menguras tenaganya ya. Misalnya hari di apa namanya jam-jam terakhir tuh mungkin kualitas apa namanya effortnya dia juga udah nggak sebagus yang harusnya. Itu menurut gue harus dilihat dari situ sih. Harusnya bisa di-appreciate kalau dia mau itu seharian untuk do this process. Harusnya dilihat dari situ sih. Oke. Belum lagi kan kandidat itu biasanya untuk interview beli baju baru kan dia kan. Ini ada lagunya tuh, no. Baju gitu baru. Interview ya, bajunya masih lipetan-lipetan gitu. Karena memang effort gitu. Sama Reno, bukan hanya waktu, tapi dia nyiapin semuanya sih. Itu yang benar-benar well prepare ya. Itu pasti kita hargain banget sih. Sampai beli baju baru untuk interview itu luar biasa. Padahal lebaran masih jauh ya, Bo. Iya, biasanya beli baju lebaran doang, ini buat interview beli baju. Oke, nah dari kemarin kan kita udah bahas soal interview ya, cuman aku pengen tahu nih dari masing-masing gitu, cerita yang paling berkesan, yang paling menarik gitu selama proses interview kandidat, mau dari phone interview, mau udah ketemu, all the process yang sampai dengan interview deh, gitu, satu-satu cerita deh, mulai dari yang udah senyum-senyum duluan si Arnold, coba Arnold gimana ceritanya? Ini memang apa sih namanya? Kenapa gue senyum? Karena gue selalu teringat pada saat interview dengan orang itu gitu loh. Oh iya. Waktu itu gue interview supervisor level sih memang nih. Cewek cowok nih? Cowok. Cowok, oke. Terus? Tapi memang dasarnya kan HR udah bisa ngelihat ya bagaimana kandidat tadi kayak yang mungkin di episode sebelumnya ya kan tuh pernah cerita juga kan gitu. 5 menit udah pasti nggak lolos gitu loh. Nah, gue pun punya apa sih namanya? Punya gaya yang sama kayak lo gitu loh. Even 5 menit nggak cocok ya udahlah gitu loh. Nah waktu itu gue interview sama kandidat yang pada saat gue ketemu aja appearance-nya udah nggak banget gitu. Pas dia penjelasan apa sih namanya introduce tentang dirinya sendiri udah kok gini doang ya gitu loh. Udah aku bilang sama usernya kayaknya nggak paham nih. Nah apa sih didalamin gitu nggak bakal jelas lah, ini nggak bakal jelas gitu. Gituin sama usernya gitu. Tapi usernya kayaknya udah lanjutin terus gitu loh. Sampai yang menarik gitu. Gue sempat nanya, kerjaan lo waktu di perusahaan lama itu spesifiknya seperti apa gitu. Gue nggak nanya lebih detail karena kan supervisor.
Ya. Gitu. Jadi pekerjaan saya Pak itu waktu itu saya ada admin yang buat dokumen. Jadi dokumen itu akan saya serahkan ke tim finance gitu. Terus habis itu apa? Udah Pak. Lo mes ya? Dengar jawaban itu tuh lo parah gak sih? Lo supervisor cuma mindahin dokumen dari si admin pindahin ke finance sudah. Terus menarik ini kandidatnya smart, good, wah pokoknya udah slide eye catching di CV-nya juga dalam knowledge-nya semuanya itu udah ya impresif lah gitu ya. Jadi coba dibalikin ya kandidatnya. Ngobrol gitu ya, sesuatu jawaban dijawab, disikat habis. Pokoknya mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Indonesia, mau tanya kasus disikat habis. Sampai ada satu momen gue merasa udah gak nyaman, nggak tahu kenapa ada person gue feeling gue suka merasa gak nyaman, gue aja tiba-tiba pokoknya gue kayak ngerapin baju gitu kayak begini atau begini gitu ya, ini gue udah mau stop aja lah, cuma kan gue gak enak, takutnya nih feeling gue doang gitu, tapi gue tetap gue sabarin gitu ya, tapi CEO gue juga akhirnya ngerasa nih body gesture gue gitu ya, terus akhirnya dia bilang dia kayaknya ngebaca terus yaudah deh selesaiin aja gitu. Terus kita pakai greeting, kemudian pakai salam menutup, dia juga pakai ngejelasin salam menutup gitu ya. Yang mana memang, waduh dia bodinya bagus ya, kayak bodybuilding gitu ya, tegap, anak muda, modis gitu ya, rapi tatapannya, ya pokoknya oke lah gitu kalau secara penampilan eye catching banget gitu ya. Tapi ya itu tadi. Ada yang begitu ya. Pertama kali itu gue ngalamin sesuatu yang memang dia seperti kayak cewek itu gila. Kan biasanya gue natap gitu ya. Takutnya lu suka juga sih ya, gitu doang kan maksudnya. Nah itu menarik sih ya, maksudnya nanti bisa nggak tahu deh kalau misalnya kita ada waktu kita bisa bahas juga gitu. Apakah misalnya hal itu tuh mungkin kalau gue bisa deskripsikan adalah teman-teman kita yang misalnya orientasi seksualnya berbeda ya gitu. Maksudnya misalnya secara umum ya perempuan sukanya sama laki-laki, laki-laki suka sama perempuan. Nah, apakah hal itu matters? Kenapa? Mungkin gue bisa share pengalaman gue waktu jadi rekruter di New York ya. Wow. Asik. Pertama belajar rekruter sebenarnya dari New York. Jadi begitu gue nyampe di sini ya gue agak-agak kaget lah karena ada beda-beda sedikit. Biasanya kalau di New York tuh gue ngerasa waktu gue lewat telepon tuh biasa-biasa aja gitu ya, ngobrol apa segala macam. Terus begitu ketemu gue, terus orang itu ngeliat gue itu pasti biasanya kaget. Yang sampai bener lo yang nelfon gue. Karena jarang banget sih, mungkin pada zamannya gue dulu HR professional pakai jilbab gitu loh. Jadi terus you're gonna have interview with me gitu loh. Jadi ini aja sih itu something yang gue rasa mungkin kaget juga ya, karena perusahaan gue dulu tuh perusahaan consulting engineering ya, rata-rata cowok dan rata-rata profesinya cowok-cowok juga gitu. Jadi jarang perempuannya jarang, dan perempuan pakai jilbab tuh lebih jarang lagi lah. Jadi itu sih pengalaman. Terus ini ya, menurut gue lebih align sama COVID yang mungkin terakhir kali gue rasa inilah waktunya pandemi banget nih waktu interview. Jadi late last year interview lewat Zoom gini nih, lewat ngobrol gitu. Ngobrol pertama biasa, terus gue nanya how are you doing, right, and then all that stuff. Tiba-tiba si kandidatnya nangis. Dia bilang I'm glad you asked me gitu ya, how am I doing, because I'm not okay, actually I'm not okay. Dia sempat lost two of his closest relative gitu ya, dan saat itu dia juga di kos gitu, jadi bit stressful juga di rumahnya itu. Jadi menurut gue sometimes it's tough juga ya, how do you keep a straight face when all of the things in your life are so weird aja gitu loh. Jadi sih kadang-kadang gue ngerasa ya mungkin kita sebagai recruiter juga jangan expect semua orang harus sempurna waktu interview gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang terjadi di lingkungannya gitu. Jadi
interesting banget question soal mempertimbangkan kandidat yang punya disorientasi sosialnya mungkin nggak common ya seperti orang kebanyakan gitu. Nah itu matters nggak sih buat kakak-kakak untuk memutuskan apakah you want to hire or not gitu. Mungkin siapa dulu nih, Mbak Reno lagi deh. Boleh. Dari gue, we're talking about professional work environment. To me, ya tau sendiri gue sempat di New York, jadi anything happens right in New York, right? So, tapi it really doesn't matter. Tapi begitu lo disuruh present, begitu lo interview, ya just do the best you can gitu sih. Dan menurut gue sama aja sih, waktu interview, don't flirt aja juga ya, don't flirt with the recruiter. Kayak apa Bang Fijo tadi ya. Actually, it's gonna feel weird aja gitu loh, regardless of your orientation. So just keep it professional aja sih menurut gue. Ya. Lo no? Gue tuh biasa sih nggak pernah ya interview sama yang disorientation sih ya, gitu. Nggak pernah atau gue nggak ngerasa ya gitu, karena bodo amat sama orientasi dia, karena balik lagi memang ke profesional yang gue ngeliat gitu loh. Jadi bagaimana dia cara menjawab pertanyaan, bagaimana dia proper dengan job yang kita akan cari gitu loh. Qualify-nya seperti apa, capability-nya kan bisa kita ngelihat dari banyak sih ya bisa kita share ya. Cuman karena waktunya mungkin untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak bisa share pertanyaannya di komen ya. Nanti kita bisa jawab gitu. Nah, tadi di awal kan kita ngobrolin soal ghosting gitu kan. Gimana jadi ghosting tuh mungkin aku jelasin sedikit. Jadi interview itu buat ini uka-uka apa gimana? Buat acara ada ghost-ghostnya gitu. Ada ghost-ghostnya ya, ghostbusteran gitu ya. Ya, jadi itu adalah kayak gini, misalnya kita udah interview tadi, habis itu kita udah decide bahwa orang ini adalah yang akan kita hire. Kita kirim deh tuh offering ke dia gitu kan. Habis itu dia sudah terima. Dia udah terima, habis itu kita tinggal nunggu dia join ke kantor kita. Biasanya kan nunggu itu lumayan ya. Yang common adalah 1 month notice. Artinya kita akan nunggu dia 1 bulan gitu. Nah, pertanyaan pertama tuh biasanya lo pada ngecek nggak sih gitu, misalnya 2 minggu kemudian lo cek orang ini masih di kontak, masih bisa atau enggak, masih maksudnya masih kan bisa dengan pertanyaan apapun ya, misalnya udah baca-baca soal job yang bakal lo ini enggak, maksudnya informasi yang kita mungkin kirim gitu misalnya kayak produk dari company kita, lo udah baca belum gitu, mungkin kan kita bisa pakai pertanyaan apapun ya. Nah biasanya ngecek nggak tuh gitu sambil nunggu 1 bulan gitu. Dan kalau misalnya yang kedua, kalau sampai misalnya dan punya pengalaman nggak sih dan gimana menghadapinya ketika akhirnya kandidatnya pas hari H nggak muncul gitu. Nah, siapa dulu? Lo gimana, Nol? Kalau gue sih biasanya udah prepare ya, ada 2-3 kandidat. Jadi kalau misalnya yang pertama memang reject offer lah misalnya, pasti move ke kandidat kedua gitu. Kalau kandidat kedua ghosting gitu, otomatis gue udah punya kandidat ketiga gitu loh ya. Worst case-nya gitu. Tapi yang menarik sih based on experience gue gitu loh. Waktu itu gue habis interview sama user gitu, gue waktu itu ya sekitar 2 bulan juga notice kan ya. Ini kan lumayan lama ya. Wah, gitu. Lama banget ya. Iya, 2 bulan nggak nongol sih, aduh. Oh, itu serem banget. Ya sekarang aja gue 2 bulan notisnya kan. Iya. Nah, cuma notis itu kan lumayan ya. Jadi si usernya tuh pinter gitu loh. Jadi kata dia tuh di tim lo tuh belum punya tim, kata dia gitu. Dia belum punya tim, jadi lo sambil cari kandidat ya gitu. Nanti kalau misalnya lo punya orang buat jadi tim lo share ke gua. Dia regularly update gitu. Waktu ya relatednya ke bisnis ya. Kalau orang yang nggak dapat ya, dan pasti ada proses di bisnis kita yang terhambat juga dan pastinya akan rugi juga ya jadinya. Mbak Reno. Apalagi kalau selisihan tuh, maksudnya? Ngeri lagi.
Kalau Gimana, sedisian gimana? orangnya udah resign nih, kita nyari Ya. misalnya tuman atau one man notice gitu. Kandidatnya baru bisa join tuman notice juga gitu kan. Ya udah orangnya udah keluar, nggak sempat handover itu sih. Oh iya, handover itu juga penting tuh. Mungkin dari kandidat juga mesti aware juga, sometimes HR itu prosesnya macam-macam gitu ya. Ada proses internal yang tiba-tiba terhambat karena satu ada lain hal, ada misalnya ada project-project harus diselesaikan, ada misalnya banyak kandidat yang emang kita harus proses akhirnya lama. Ada kadang-kadang posisinya itu tiba-tiba on hold atau malah di cancel. Akhirnya memang bukan karena salah kalian nggak terpilih, memang misalnya posisi itu di on hold misalnya gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di ghosting atau di kontak HR nggak ada, ya sudah nggak perlu pusing, move forward aja sih. Di ghosting itu emang unfortunately sayang sekali sih, harusnya harus ada, mereka harus kasih info kita lah secepatnya gitu supaya kita bisa cari gantinya ya. Kalau pengalaman gue ghosting, satu kalimat deh nih ya, menjelang kita menutup-nutup. Saran buat teman-teman kandidat di luar sana yang suka nge-ghosting HR. Nah, lu pada mau bilang apa tuh sama yang suka? Yang suka tuh artinya it happens many times ya. Mungkin kan sama kita pengalaman cuma sekali gitu ya. Tapi mungkin dia sering, mereka siapapun itu bisa sering melakukan itu gitu. Nah, saran deh gitu buat mereka yang suka melakukan, ke teman-teman di luar sana yang suka ghostingin HR, what will you guys will say to them? Mbak Reno. Gue cuma satu kata aja. Don't do that. Don't do that. Yes. Community. Jadi if you ghost one HR, you will have a blacklist lah. This one. So just don't do that. Benar. Oke, Adol. Kalau dari gue satu kata, don't. Halo. Dari gue sadar. Karma itu ada, sadar. Oh my God. Oke. Bang Victor. Gue ya. Dari gue ya. Ya. Ingat podcast kita. Oke. Apa tuh yang perlu diingat? Karena apa? Kita ini berempat ini pengelola komunitas HR. Ya. Kita buat sistem blacklist loh. Kita put namanya di situ. Dia ngancem. Saking sakit hatinya gue rasa nih ya. Tunggu tanggal mainnya. Jadi ingat podcast A, ingat tanggal tanggal mainnya. Tunggu. Terus dia benar nungguin ada apa ya? Ini udah malam Jumat, banyak peringatan. Serem amat. Pas lagi malam Jumat lagi. Malam Jumat lagi nih. Oke. Gue sendirian lagi di rumah. Ayo lo. Oke, iya. Kalau gue boleh ikutan rembukan juga, iya. Wrap up dong, apa? Wrap up ya sih kayak gampang kan, cuma don. Apa tuh tadi? Sadar. Satu lagi Bang Victor apa tadi? Ingat podcaster. Oke, ya. So untuk teman-teman di luar sana yang suka nge-ghosting HR gitu, yang suka testing the water, don't do that. Oke? Karma itu ada. Don't do that. I'll be back. Oke, yes. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Kayaknya kita wrap up ya malam hari ini sampai di podcaster kita yang berikutnya. Tunggu ya teman-teman, kita mau bahas apa, pasti surprise dan hopefully berguna buat semuanya. Oke? Dadah. I'll be back. Yeay, terima kasih. Bye. Bye.